Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana dengan NIM 20075027, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi skripsi yang berjudul Kajian Perbandingan Tepung Kacang Koro Pedang dengan tepung terigu dan jenis gula pada karakteristik cookies green tea. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kacang koro pedang. Kacang koro pedang merupakan salah satu kelompok kacang polong atau legume yang paling populer dan gampang dijumpai di pasaran. Kacang dengan bijian berkulit agak keras ini memiliki nama latin Canavealia esophiformis yang berasal dari Amerika Selatan dan kini telah tumbuh dan berkembang di Kepulauan Nusantara. Kacang koro memiliki beberapa sebutan seperti kacang biduk, kacang kajih, kacang bodo, kacang midus, dan kacang peda. Kacang koro mempunyai 3 jenis kacang, yaitu Canavealia glandita atau kacang koro pedang, Mucuna pruriens atau kacang koro kecipu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan tepung pada kacang koro. Yang pertama yaitu pemilihan bahan. Kacang koro pedang dipilih yang masih segar, tidak kering, masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk. Kedua, penimbangan. Penimbangan dilakukan agar takarannya selalu sama dan stabil. Ketiga, pencucian. Setelah ditimbang, kacang koro dicuci terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran seperti tanah, daun, dan lain-lain. Keempat, perendaman dan pengupasan. Perendaman dilakukan selama sekitar 72 jam karena kacang koro mengandung senyawa anti-gizi yang dapat dihilangkan dengan perendaman sehingga bertujuan untuk menurunkan kadar asam cyanida atau HCN pada kacang koro pedang. Yang kelima yaitu perebusan yang dilakukan selama 1 jam pada suhu 1000 Celcius dan blanching pada suhu 1000 Celcius selama 30 menit. Kemudian pengeringan pada suhu 500 Celcius selama 20 jam. Yang keenam, penggilingan. Penggilingan dilakukan untuk menjadi tepung. Selanjutnya, pengayakan dengan ayakan 80 mesh. Setelah menjadi tepung, dilakukan analisis kadar asam cyanida yang terdapat dalam tepung kacang koro pedang. Berikutnya saya akan menjelaskan biskuit dikualifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, biskuit keras. Keras adalah jenis kue kering yang dibuat dari jenis adonan yang keras. Kedua, crackers adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan keras melalui proses fermentasi. Yang ketiga yaitu wafer. Wafer adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan yang cair. Keempat, choco cheese. Choco cheese adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan lunak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan baku penunjang pada pembuatan biskuit green tea. Yang pertama yaitu tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan hasil olahan dari biji gandum yang berfungsi untuk membentuk adonan dan struktur kue. Yang kedua yaitu gula. Gula berfungsi untuk mengubah rasa menjadi manis pada makanan atau minuman. Yang ketiga yaitu telur. Telur berfungsi untuk pembuatan produk-produk roti sebagai bahan pengembang, penambah flavor dan gurih pada makanan. Yang keempat, baking powder. Baking powder adalah campuran dari natrium bikarbonat dan garam amonium karbonat atau amonium bikarbonat. Selanjutnya yaitu cara pembuatan cookies green tea. Pertama yaitu penyimpanan bahan. Siapkan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies. Bahan yang digunakan dalam satu kali perlakuan antara lain tepung kacang koro pedang, tepung terigu, gula, mentega, susu full cream, garam, telur, baking powder, vanili, dan green tea matcha. Yang kedua, penimbangan. Bahan yang ditimbang dalam 4 kali perlakuan antara lain perbandingan tepung kacang koro pedang dan tepung terigu yaitu 1:1. Yang ketiga, pencampuran. Pencampuran 1 yaitu bahan yang ditimbang lalu dicampurkan menjadi satu dengan menggunakan mixer.
Pencampuran pertama dilakukan antara telur, gula dengan kecepatan hingga mengembang, lalu dimasukkan mentega, diaduk hingga lembut. Keempat, pencampuran kedua. Yang keempat yaitu pencampuran kedua. Pencampuran kedua yang dilakukan yaitu memasukkan tepung, garam, susu full cream, baking powder, vanili, dan penambahan konsentrasi green. Campuran diuleni hingga membentuk adonan kalis yang siap untuk dicetak. Selanjutnya kelima yaitu pencetakan. Adonan yang sudah jadi kemudian dicetak dengan bentuk lingkaran berdiameter 3 cm. Keenam, penempatan dalam loyang. Setelah adonan dicetak lalu ditata dalam loyang dengan ukuran 30 x 20 cm yang sudah diberi lapisan mentega. Ketujuh, pemanggangan. Adonan yang sudah siap lalu dipanggang dengan menggunakan oven dengan suhu 1500 Celcius selama 15 menit. 8. Penempatan dalam wadah, yaitu cookies yang sudah matang disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari pengaruh perbandingan tepung kacang koro pedang dengan tepung terigu dan jenis gula terhadap karakteristik cookies green tea. Tujuannya yaitu penelitian ini untuk menghasilkan cookies green tea berbahan baku tepung kacang koro pedang dengan tepung terigu serta penggunaan jenis gula. Sekian penjelasan materi tentang kajian perbandingan tepung kacang koro pedang dengan tepung terigu dan jenis gula pada karakteristik cookies green tea. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.